warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Zian Falaki dengan NIM 2205-2021 1080 angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu green building tool, yaitu BCA GMAT atau Building and Construction Authority GMAT. Nah, apa itu BCA GMAT? BCA GMAT ini merupakan salah satu rating tool yang berada di bawah naungan BCA atau Building and Construction Authority, di mana sertifikasi ini diakui secara internasional dan dirancang khusus untuk tropis, dan juga diberikan kepada bangunan yang memenuhi standar keberlanjutan dan efisiensi energi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, awal mulanya itu BCA GMAT ini berasal dari negara Singapura, yang dimana dirancang untuk mengevaluasi dampak dan kinerja lingkungan suatu bangunan dengan tujuan awal mendorong praktik konstruksi yang berkelanjutan dan efisien energi di industri bangunan. Lalu apa aja faktor pendorong pengembangan BCA GMAT? Yang pertama ada lingkungan, lalu kebijakan bangunan hijau di Singapura sana, lalu ada juga tantangan lingkungan, di mana untuk lingkungan ini terdapat keterbatasan SDA, risiko perubahan iklim, dan juga urbanisasi yang besar. Lalu untuk lembaganya sendiri, BCA GMAT ini seperti yang sudah saya katakan tadi berada di bawah naungan Building Construction Authority, di mana untuk responsibility in development and implementation itu berada pada pengembangan dan pembaruan standar GMAT. Untuk proyek yang bisa disertifikasi untuk BCA GMAT sendiri, yang pertama ada government agency, lalu ada building owner atau pemilik bangunan, lalu ada developers atau pengembang, lalu juga ada bangunan baru, bangunan yang sudah ada, distrik, taman, dan lain sebagainya. Nah, untuk sertifikasinya itu di BCA GMAT itu seperti yang ada di layar, yaitu terdapat beberapa sertifikasi dalam BCA GMAT sendiri. Salah satunya ada SLE, lalu ada Platinum SLE, Gold Plus, Platinum, dan Gold Plus. Lalu persyaratan utamanya apa aja sih? Untuk persyaratan utamanya itu dapat digunakan untuk bangunan yang baru dirancang. Lalu juga ada yang sedang menjalani perbaikan, termasuk perubahan besar pada sistem pendingin atau yang belum pernah disertifikasi sebelumnya. Selanjutnya kriteria penilaian yang ada di dalam BCA GMAT. Untuk di dalam BCA GMAT sendiri itu ada 6 kriteria untuk yang berfokus utama itu untuk energi efisiensi, lalu whole life carbon, maintainability, resilience, health and well-being, dan intelligence atau kepintaran bangunan. Untuk kriteria yang pertama ada energi efisiensi, terdapat 3 kriteria, lalu selanjutnya ada health and well-being, terdapat 4 kriteria. Salah satunya itu energy use intensity, fixed matrix, dan energy savings. Lalu untuk health and well-being seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya ada resilience, itu ada 4 kriteria utama, yaitu protect, manage, restore, dan innovation atau inovasi. Selanjutnya ada maintainability. Yang pertama ada arsitek, mekanik, electrical, landscape atau landscape. Dan yang terakhir ada kriteria penilaian yaitu intelligence atau kepintaran bangunan. Itu ada 4 kriteria seperti yang ada di layar. Lalu ada whole life carbon atau karbon sepanjang masa, yaitu ada 4 kriteria: carbon, construction, fit on, dan innovation. Untuk innovation sendiri itu setiap kriteria terdapat inovasi sendiri masing-masing. Lalu bagaimana dengan rating tool lain? Masing-masing memiliki kriteria yang berbeda dalam fokus dan pendekatan. Nah, di sini saya mengambil contoh LEED atau Leadership in Energy and Environmental Design. Lalu untuk kriteria penilaiannya itu saya bandingkan dengan kriteria utama yang dimiliki oleh BCA GMAT. Yang pertama ada energi efisiensi, keduanya menekankan efisiensi energi sebagai elemen kunci dalam keberlanjutan. Untuk whole life carbon itu BCA GMAT memiliki penekanan lebih kuat, lalu untuk LEED itu lebih fokus pada pengembangan lain. Lalu kriteria penilaian selanjutnya ada health and well-being. Kalau BCA GMAT itu menilai kualitas lingkungan dalam ruangan. Kalau yang environmental itu adalah kategori besar dalam LEED, jadi menilai kualitas udara dalam ruangan.
Untuk intelijen sendiri, lanjut untuk maintenance ability-nya, BCA Green Mark ini memberikan penilaian lebih eksplisit pada kemudahan pemeliharaan. Lalu untuk desainnya sendiri, kalau LEED itu lebih menekankan pada desain adaptif dan mitigasi risiko yang terkait dengan lokasi dan operasional. Seperti yang saya jelas deskripsikan di layar. Lalu untuk bangunan yang tersertifikasi Green Mark, itu contohnya ada salah satu bangunan di Singapura, yaitu bandaranya, terminalnya, itu ada pemanfaatan pencahayaan alami secara optimal, lalu sistem manajemen energi, dan yang terakhir ada daur ulang air kondensat. Lalu ada Marina Bay Sands, itu juga di Singapura juga. Lalu juga ada Changi Nexus Point, itu kayak airportnya di Singapura tapi untuk lebih ke lounge-nya. Nah, ini juga tersertifikasi Green Mark karena Green Mark ini dikembangkan oleh Singapura. Lalu simpulannya BCA Green Mark adalah alat penilaian bangunan hijau yang ehensif, berfokus pada efisiensi energi, kesejahteraan penghuni, dan tetapi juga menyediakan model untuk bangunan hijau di kawasan tropis lainnya. Seperti itu, dengan fokusnya pengurangan karbon, energi efisiensi dan lain sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.